Selamat datang. Setelah di episode kemarin kita diperlihatkan petualangan Xiao Yan di hutan kematian, maka pada cerita selanjutnya akan diperlihatkan mengenai pertempuran Xiao Yan melawan para penjaga aula jiwa dan menyelamatkan gurunya. Sebelum itu, disclaimer dulu, video ini mengandung spoiler, jadi untuk kalian yang sudah penasaran mari kita ke pembahasan videonya. Di dalam markas aula jiwa, Yao Chen tampak terbelenggu dengan rantai berat yang mengekangnya, sementara mantra kutukan roh yang diaktifkan oleh beberapa penjaga aula jiwa semakin menyiksanya. Meskipun sudah terkungkung dalam mantra tersebut selama 48 hari, Yao Chen tetap bertahan meskipun rasa sakit yang tiada henti mendera tubuhnya. Penjaga aula jiwa yang berada di sekitarnya tampak kebingungan dan tercengang, tak menyangka bahwa Yao Chen mampu menahan tekanan luar biasa tersebut dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu, di luar markas aula jiwa, Xiao Yan, dengan tekad yang membara, berusaha keras menembus berbagai rintangan yang menghadang di jalannya. Ia harus berhadapan dengan sejumlah penghalang dan musuh yang siap menggagalkan misinya untuk menyelamatkan gurunya. Dengan keterampilan dan ketangkasan luar biasa, Xiao Yan membantai burung-burung yang diduga sebagai mata-mata aula jiwa, berhati-hati agar keberadaannya tetap tidak terdeteksi oleh para penjaga markas. Dari luar, mereka yang mengamati markas aula jiwa menyadari adanya 5 Douzun dan 10 Douzong yang ditempatkan untuk menjaga dan melindungi markas tersebut. Salah satu penjaga yang berada di sekitar markas merasa gatal akibat gigitan serangga. Secepat kilat, ribuan semut batu dari koloni semut yang dikendalikan oleh Zian muncul dengan ganas menyerang para penjaga. Para penjaga tingkat Douzun segera menyadari bahwa ada pihak lain yang mengendalikan koloni semut ini untuk menyerang mereka. Zian, bekerja sama dengan Ratu Koloni Semut, akhirnya mampu menggerakkan ribuan semut untuk melancarkan serangan mendalam pada penjaga markas. Pada saat yang sama, kelompok Xiao Yan memulai penyerangan mereka dengan penuh semangat dan keterampilan, melawan penjaga-penjaga yang ada. Dengan arahan dari Feng Zunze, mereka diperintahkan untuk langsung menyusup ke dalam markas dan mencari Yao Chen, sementara Feng Zunze dan yang lainnya berusaha menghalau para penjaga yang menghalangi mereka. Pertarungan sengit antara kelompok Xiao Yan dan penjaga aula jiwa pun dimulai. Masing-masing individu mengerahkan seluruh kekuatan mereka, saling bertarung dengan gigih. Di dalam markas, Xiao Yan menghadapi salah satu tetua aula jiwa yang berusaha menghadangnya. Ketika tetua itu melancarkan serangan padanya, Xiao Yan dengan cekatan mengeluarkan boneka iblisnya untuk melawan. Namun, meskipun dihadang, Xiao Yan tetap melanjutkan perjalanannya untuk mencari Yao Chen, gurunya yang sedang dalam cengkraman. Di dalam ruangan tempat Yao Chen ditahan, ia merasakan kehadiran Xiao Yan yang datang untuk menyelamatkannya. Dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa, Xiao Yan melawan para penjaga yang menghalangi jalannya, membuat mereka kewalahan dan tak mampu menghentikannya. Namun, para penjaga kemudian berusaha mengaktifkan formasi kekuatan untuk melawan Xiao Yan. Dengan sigap, Xiao Yan mengeluarkan api 3000 untuk membakar formasi tersebut dan mengalahkan mereka dengan kekuatan api yang dahsyat. Xiao Yan yang sudah tak sabar untuk menemukan jalan menuju gurunya, mengancam salah satu penjaga dan memerintahkannya untuk menunjukkan jalan ke ruangan tempat Yao Chen ditahan. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan terus bergerak maju dan mengalahkan satu persatu penjaga yang menghadangnya. Akhirnya, ia sampai di sebuah ruangan besar yang dikenal dengan nama Aula Pengunci Jiwa. Para penjaga yang tersisa mencoba menyerang dan membunuh Xiao Yan, tetapi dengan kemampuannya yang luar biasa, ia dengan mudah mengalahkan mereka. Ketika ia menghancurkan pintu gerbang aula pengunci jiwa, Xiao Yan akhirnya dapat melihat sosok gurunya kembali meskipun dalam keadaan terbelenggu. Melihat Yao Chen yang terikat, Xiao Yan tidak bisa menahan tangisnya. Begitu pula Yao Chen yang merasa sangat bahagia akhirnya bertemu kembali dengan murid yang sangat ia sayangi. Dengan penuh kasih sayang, Xiao Yan melepaskan rantai yang membelenggu tubuh gurunya dan berusaha membawanya pergi dari tempat tersebut. Namun, tiba-tiba, sebuah formasi aktif di dalam aula itu menghentikan langkah mereka, dengan rantai yang mendekap erat tubuh Xiao Yan. Formasi itu ternyata merupakan jebakan yang dipasang oleh salah satu penjaga terkuat di aula jiwa. Xiao Yan merasa bingung dan khawatir. Hanya dengan merasakan aura dari penjaga tersebut, ia sudah dapat merasakan betapa kuatnya kekuatan lawan. Sosok penjaga itu kemudian muncul dan berkata bahwa ketua aula jiwa cukup tertarik dengan Xiao Yan, karena ia memegang kunci dari klan Xiao.
Penjaga itu menawarkan Xiaoyan untuk bergabung dengan Aula Jiwa, sama seperti yang dilakukan Han Feng. Mendengar tawaran tersebut, Xiaoyan langsung marah dan menegaskan bahwa ia takkan pernah mengkhianati gurunya. Ia mengingat kembali masa-masa ketika dirinya tak berguna, dan bagaimana gurunya telah menolongnya hingga ia bisa menjadi seperti sekarang. Xiaoyan menegaskan bahwa ia berutang nyawa kepada gurunya, dan bertekad untuk melindungi Yao Chen sampai kapanpun. Dengan penuh emosi, Xiaoyan mematahkan rantai yang mengekangnya dan langsung melawan penjaga tersebut. Namun, serangan-serangan dari penjaga yang sangat kuat mulai menghujani Xiaoyan, menekan tubuhnya dengan dahsyat. Ketika berbagai serangan itu hampir menghancurkannya, akhirnya sosok penjaga itu menampakkan dirinya. Ternyata, penjaga itu adalah Tianzun, pria tua pencabut bintang dari Aula Jiwa. Xiaoyan terkejut saat melihat ranah kekuatan Tianzun yang sudah mencapai Douzun bintang 5. Meski demikian, Xiaoyan tidak merasa gentar sedikit pun. Ia tetap melawan dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, siap menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana pendapat kalian tentang chapter kali ini? Apakah seru? Kami akan terus menghadirkan cerita seperti ini. Untuk terus mengikuti kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.